Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 sebagai anggota CGP di sini. Yang pertama adalah saya pribadi, Bu Ririn Sundaryanti, dan yang kedua yaitu Ibu Erna Yustiana. Dan fasilitator kita yaitu Bapak Samadi. Di sini kami membahas yaitu 2 kasus. Kasus pertama sebagai coach adalah Bu Ririn dan sebagai coachnya adalah Bu Erna. Sedangkan pada kasus kedua sebagai coach adalah Bu Erna dan sebagai coachnya adalah saya sendiri yaitu Bu Ririn. Latar belakang dari kegiatan coaching pada kasus 1 yaitu Bu Erna adalah seorang guru CGP. Ia merasa kesulitan dalam mengatasi membagi waktu antara tugas CGP dengan tugas sekolah. Tujuan pembelajaran coaching pada kasus 1, Bu Erna ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawat CGP-nya yaitu Bu Ririn agar dapat menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Erna. Kemudian latar belakang kegiatan coaching pada kasus kedua, Bu Ririn adalah seorang guru yang mengalami kesulitan dalam mengelola kelasnya. Tujuan pembelajaran coaching pada kasus kedua, yaitu Bu Ririn ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya, yaitu Bu Erna, agar dapat menciptakan kelas yang kondusif. Selamat pagi Bu Erna, perkenalkan nama saya Bu Ririn. Oh iya, selamat pagi Bu. Saya Bu Erna Yustiana dari TK Pertiwi Kalibujung Bu. Gimana kabarnya hari ini Bu Erna? Alhamdulillah Bu, baik dan sehat. Oh iya, waktu kita hanya sebentar ya Bu ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Apa yang ingin panjenengan omongin di pagi hari ini Bu Erna? Oh iya Bu, gini, saya itu ada sedikit masalah Bu, itu loh Bu terkait dengan pembagian waktu dalam pengerjaan tugas CGP dan juga tugas yang ada di sekolah Bu. Guru itu kan tidak hanya menjadi pendidik di depan kelas saja ya Bu ya, akan tetapi masih banyak tugas yang lain yang perlu dikerjakan seperti pengerjaan tugas administrasi sekolah, kemudian pengerjaan laporan BOP, kemudian pengerjaan dapodik juga, kita membuat RKAS juga, dan tugas yang lainnya Bu. Dan selain itu juga ada tugas yang ada di rumah kita juga. Sekarang bisa dilaksanakan Bu Eci dan Bu Fitri BK. Sedangkan kita dituntut untuk profesional dalam menjalankan tugas. Oh, jadi jenengan ada masalah terkait dengan pembagian waktu ya Bu Erna? Iya Bu, benar sekali. Saya tuh merasa berat sekali Bu menjalaninya seperti itu. Terus inginnya dari percakapan kita apa sih Bu Erna? Begini Bu, saya itu pengen saya mampu mengatasi kesulitan dalam membagi waktu Bu dalam pengerjaan antara tugas CGP dan juga tugas yang ada di sekolah Bu. Di antara level 10, di step nilai berapa jenengan dalam pencapaian tujuan saat ini ya Bu Erna? Kalau menurut saya saat ini saya masih di level 5 Bu, karena saya juga masih merasa kesulitan dalam membagi waktu, seperti itu. Oh, gitu. Inginnya Bu Erna di level berapa Bu? Kalau saya pengennya di level 7 Bu Ririn. Terus apa yang bisa Ibu lakukan untuk ke level 7 Bu Erna? Yang bisa saya lakukan mungkin ya Bu ya, itu yang pertama itu membuat jadwal Bu. Saya akan membuat jadwal agar mampu menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan target yang saya tentukan. Kemudian pembuatan jadwal ini akan saya harapkan bisa mempermudah pada saya yang mempunyai banyak pekerjaan juga, dan saya itu sadar diri Bu kalau saya itu juga mudah lupa seperti itu. Kemudian yang kedua, rencana saya itu memiliki gambaran itu Bu, menentukan deadline. Selain membuat jadwal, saya juga perlu menentukan batas waktu pengerjaan sebuah pekerjaan yang saya lakukan, atau biasa disebut sebagai deadline itu tadi. Kemudian hal ini saya lakukan agar saya Bu, bisa mempunyai target waktu gitu loh Bu, untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga dapat bekerja secara optimal dan tidak perlu membutuhkan waktu yang banyak. Bagaimana cara untuk membantu keberhasilan dari rencana itu ya Bu Erna? Gini Bu, mungkin ada kurang satu lagi mungkin ya Bu ya, saya Ya. akan berusaha tidak menunda pekerjaan Bu. Mungkin tambah satu itu, yaitu sekali, karena gini Bu, kalau sekali menunda pekerjaan nanti dapat menjadi kebiasaan buruk bagi saya yang nantinya akan terulang secara terus menerus seperti itu. Oleh karena itu, saya tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Satu pekerjaan tertunda, maka akan menghambat pekerjaan yang lain. Itu menurut saya, Bu. Iya, bagus ya Bu Erna ya. Terus bagaimana cara untuk membantu keberhasilan dari rencana Bu Erna itu ya Bu? Bagaimana ya Bu ya? Saya akan membuat skala prioritas mungkin ya Bu ya, mana yang harus saya dahulukan dalam pengerjaannya dan mana yang tidak, seperti itu. Terus bagaimana jenengan bisa melakukan untuk itu ya Bu ya? Saya akan gimana ya Bu ya? Saya akan konsisten mungkin ya Bu. Saya akan konsisten dalam mengatur waktu, mana tugas yang harus saya dahulukan atau saya prioritaskan dan mana yang tidak saya prioritaskan. Seperti itu Bu. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi panjenengan? Ukuran keberhasilan dari rencana aksi saya itu mungkin jika saya bisa melakukan tugas antara CGP dengan tugas yang ada di sekolah itu dengan seimbang Bu, sehingga tidak ada salah satu tugas yang nantinya akan terbengkalai. Seperti itu Bu Ririn. Mana yang mungkin dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya Bu? Yang mungkin akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini, saya akan mengerjakan tugas yang dalam waktu dekat harus terselesaikan sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Seperti itu, Ibu. Terus di ujung seksi percakapan ini, apa sih yang panjenengan dapatkan dari sesi ini, Bu? Di awal itu tadi kan saya masih bingung ya Bu ya. Saya Ya. harus bagaimana dalam mengerjakan tugas-tugas yang begitu banyak antara CGP dan juga di sekolah. Dan dengan ini di akhir ini saya sudah tahu ya Bu ya, setidaknya saya harus bisa tahu cara membagi waktu untuk tugas CGP dan juga tugas sekolah, seperti itu. Kalau begitu, ketemu hari Minggu depan ya Bu. Saya ingin dengar ceritanya terkait dengan perubahan yang sudah Ibu lakukan di sekolah. Iya Bu, terima kasih banyak loh Bu. Dan mungkin nanti minggu depan saya bisa cerita kembali. Iya Bu Erna, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ririn, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Erna, Alhamdulillah baik Bu Erna. Bagaimana Bu, apa yang bisa saya bantu hari ini? Begini loh Bu Erna,
Saya itu ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu Erna. Oh, mengelola kelas nggih, Bu, ya, bagus sekali kalau itu. Apa sih, Bu, tujuan jenengan dalam meningkatkan kompetensi itu? Oh, saya ingin menciptakan kelas itu yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, Bu Erna. Oh, nggih nggih nggih. Kemudian apa sih yang sudah jenengan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu Erna, tetapi belum ada yang benar-benar efektif gitu loh, Bu Erna. Oh, seperti itu nggih, Bu. Menurut jenengan apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu Ririn? Saya tuh masih kesulitan loh, Bu Er, untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara ketika pembelajaran berlangsung. Oh, seperti itu. Kemudian apa yang Anda butuhkan, Bu, untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Ririn? Gini loh Bu Erna, saya tuh membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara pada saat pembelajaran berlangsung. Oh, begitu. Baiklah. Kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, nggih, Bu, nggih. Iya Bu. Pertama-tama mungkin apa kita perlu memahami penyebab siswa mungkin ya, Ibu, ya, yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah mungkin mereka tidak memahami materi pelajaran atau karena mereka bosan atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, nggih, Bu? Saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran ya Bu ya. Oh, nggih nggih. Apa yang bisa Bu Ririn lakukan, agar materi pelajaran yang Ibu Ririn sampaikan itu bisa dipahami oleh siswa panjenengan? Saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa. Saya juga menggunakan metode pembelajaran, Bu, yang lebih bervariasi agar anak-anak itu lebih bersemangat dalam belajar dan merasa tidak bosan ketika saya memberikan pembelajaran di dalam kelas. Oh, bagus sekali itu, Bu. Kemudian apakah Bu Ririn sudah memiliki gambaran tentang strategi yang lain? Iya, Bu Erna. Selain itu, saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa ya, Bu ya. Nggih. Kepada siswa yang tidak berbicara atau anak yang terlalu pendiam. Kita bisa memberikan ujian atau penghargaan kepada siswa pendiam tersebut dan mendengarkan ketika dia mendengarkan pembelajaran yang saya lakukan di depan anak-anak tersebut, Bu. Nggih nggih nggih, baiklah. Saya rasa itu tadi sudah, bagus menurut saya Ibu nggih, dengan memberikan penjelasan yang menarik kepada siswa, kemudian ada penguatan-penguatan positif kepada siswa, seperti itu. Baiklah Ibu, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Silahkan, panjenengan implementasikan strategi tersebut dan mungkin nanti suatu saat Ibu bisa memberitahu saya hasilnya nanti. Iya, Bu Erna. Terima kasih kembali. Saya juga akan melakukan strategi tersebut di dalam kelas Ibu Erna. Enje, sampai jumpa Bu Ririn minggu depan. Assalamualaikum. Iya, Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.